Kalau bicara soal sisi intelektual, itu bukan cuma soal nilai bagus atau gelar tinggi, tapi tentang kemampuan berpikir kritis, analisa masalah, membuat keputusan yang tepat, dan tetap bisa belajar di dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, sisi intelektual bicara soal bagaimana kita memenuhi dimensi pendidikan formal, pendidikan informal, dan brain exercise atau latihan asah otak. Di dunia yang berubah secepat sekarang, intelektualitas jadi salah satu kunci loh, supaya kita nggak cuma bertahan, tapi bisa adaptif dan berkembang. Nah, ada fakta menarik nih soal kebiasaan intelektualitas orang Indonesia. Menurut UNESCO dan data BPS, hanya 8 dari 100 orang dewasa di Indonesia yang masih aktif buat baca buku tiap bulannya. Dan dari berbagai survei yang ada, kita justru malah menghabiskan waktu main di media sosial yang mana menghabiskan rata-rata 3 jam 11 menit setiap harinya. Makanya wajar kalau banyak dari kita ngerasa overload informasi tapi justru minim wawasan. Saya, Billy dari Balance Pillar Academy, mau ajak kamu semua memahami satu hal yang penting yang bisa jadi fondasi utama untuk kita semua, yaitu menjaga sisi intelektual. Jadi apa sih intelektualitas yang mau dibahas di konsep Balance Pillar? Yang pertama, ada aspek pendidikan formal. Seperti yang kita sudah tahu, ini adalah jalur pendidikan yang kita kenal seperti biasa, gitu ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Manfaatnya tentu membentuk kerangka berpikir konseptual yang kita miliki, membentuk dasar keilmuan, misalnya lewat berbagai ilmu pengetahuan, dan membantu terbentuknya pola pikir yang logis dan sistematis, misalnya lewat pelajaran matematika, ilmu eksakta, dan lain sebagainya. Lalu ada aspek kedua yang namanya pendidikan informal. Ini adalah semua proses belajar yang tidak terkait dengan sekolah, bisa lewat kursus, pelatihan, baca buku, nonton video edukatif, sampai belajar dari mentor, termasuk juga lewat berbagai pengalaman yang kita bisa peroleh di berbagai kesempatan kerja, kesempatan kita berorganisasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aspek brain exercise. Ini yang sering kita lupakan nih. Latihan otak itu penting banget supaya kita, satu, nggak cepat lemot, yang kedua, nggak gampang lupa, dan membantu untuk meregulasi stres. Contohnya gimana sih? Ada permainan-permainan yang mungkin kita bisa lakukan. Misalkan ada sudoku, main catur, ataupun permainan yang menggunakan logika yang kita miliki. Lalu ada menulis jurnal, bisa juga meditasi, atau bahkan nonton film dokumenter yang membantu kita untuk berpikir secara kritis. Nah, riset dari beberapa universitas, salah satunya dari Universitas Indonesia, itu bilang kalau latihan otak 15 menit per hari itu bisa ningkatin memori dan fokus hingga 20% dalam 3 bulan ke depan. Terus, apa yang kita bisa lakukan untuk sekarang ini? Satu, coba deh biasain 15-20 menit buat belajar dari sumber yang berkualitas. Bisa dari podcast yang edukatif, bisa dari YouTube yang isinya nggak cuman prank, tapi misalkan ada micro learningnya yang bisa kita terapkan secara praktisnya. Yang kedua, itu adalah upgrade skill lewat pelatihan yang relevan. Jangan berhenti cuman sekedar cari webinar, tapi bisa juga kita cari workshop atau sertifikasi yang buat upgrade kita ke level berikutnya. Brain exercise itu juga bisa bantu jaga daya pikir strategis supaya kita tetap tajam cara berpikirnya. Dan yang penting, jangan cuma konsumsi informasi, tapi latih otak kita untuk coba mencerna, mengolah, dan mengembangkan informasinya menjadi sebuah pemahaman bagi diri kita sendiri. Intelektualitas itu seperti otot. Nggak cukup sekali dipakai, tapi harus dilatih, dirawat, dan dikembangkan terus. Jadi, lengkapi pendidikan formal kamu dengan pendidikan yang informal dan rawat terus tuh dengan brain exercise. Ingat, kalau kamu nggak perlu tahu semuanya, tapi kamu butuh cara berpikir yang kritis, mau terus belajar, mau terus berkembang, dan bikin keputusan yang berdampak. Nah, terakhir dari saya, yuk mulai perjalanan senang seimbang kamu di balancepillar.com.